Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Restu Naning. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips cara menghilangkan rasa pahit pada bunga pepaya. Nah, kalau bunga pepaya saja sudah hilang rasa pahitnya, pasti dimasak apa aja bakalan doyan. Untuk bahannya, di sini saya menyiapkan 750 gram bunga pepaya. Kemudian saya siapkan juga 3 sendok makan garam, supaya nanti hasil bunga pepayanya gurih ya teman-teman. Nah, ini dia untuk bahan selanjutnya. Saya menggunakan tanah liat putih atau bisa disebut ampo. Saya dapatnya di pasar ya teman-teman. Biasanya saya dapatkan pada penjual jamu tradisional atau penjual bumbu rempah. Nah, untuk penggunaannya, untuk tanah liat putih ini saya larutkan pada air. Kemudian saya tunggu hingga larut ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Seperti lumpur ya teman-teman. Oke, ini siap untuk digunakan. Oke, lanjut pada proses perebusan. Siapkan wajan atau panci, kemudian isi dengan air sebanyak mungkin ya teman-teman. Pastikan dapat merendam bunga pepaya yang akan direbus. Nah, setelah mendidih, kemudian tambahkan garam. Tambahkan juga tanah liat putih yang sudah dilarutkan. Jangan lupa disaring ya, supaya yang masih bergerindil ini tidak ikut. Oke, kemudian biarkan hingga mendidih kembali. Setelah airnya mendidih, kemudian masukkan bunga pepayanya. Nah, pada saat memasukkan bunga pepaya ini akan timbul suara kayak letupan dari bunga pepaya ya. Kayak suaranya itu plotek-plotek seperti itu. Oke, ini saya masukkan semua ya teman-teman. Jika sudah, selanjutnya aduk hingga merata. Selanjutnya tutup dan masak hingga mendidih kembali. Untuk waktunya sekitar 5 menit ya. Oke teman-teman, ini setelah 5 menit, kemudian saya buka tutupnya terlebih dahulu. Lalu akan saya aduk balik ya, supaya bagian atasnya juga terkena air. Oke, setelah diaduk balik, kemudian tutup kembali dan masak lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit berlalu, saya buka kembali tutupnya. Dan ini sudah matang ya teman-teman untuk bunga pepayanya. Kemudian saya angkat. Untuk air rebusannya ini memang warnanya keruh ya teman-teman, karena penggunaan dari tanah liat putih tadi. Oke, ini saya angkat semua terlebih dahulu. Lanjut pada proses pencucian. Siapkan ember atau baskom yang dapat menampung air. Kemudian cuci bunga pepayanya. Untuk mencuci bunga pepaya ini saya lakukan sebanyak 3 kali ya teman-teman. Dan untuk mencucinya pun pelan-pelan saja supaya tidak remuk ya hasilnya. Oke, ini untuk pencucian pertama, airnya masih sangat keruh ya teman-teman. Ini saya buang terlebih dahulu. Lanjut untuk pencucian kedua, pelan-pelan saja. Nah, ini dia ya teman-teman. Untuk bunga pepayanya tidak remuk dan ini pun sudah sangat empuk. Serta rasa pahitnya pun sudah hilang. Oke, saya tiriskan kembali. Buang air pencucian kedua. Lanjut pada pencucian ketiga.
teman-teman, untuk pencucian ketiga ini airnya sudah jernih ya, dan bunga pepayanya pun sudah bersih. Nah, bisa dilihat ya, warnanya itu masih bagus banget, masih hijau, terlihat masih segar, menarik sekali warnanya. Oke, ini saya tiriskan kembali ya teman-teman. Dan ini dia untuk bunga pepaya yang sudah ditiriskan. Kemudian saya taruh dalam wadah seperti ini. Oke teman-teman, untuk bunga pepaya ini sudah siap untuk dikonsumsi langsung ya, atau bisa diolah lebih lanjut menjadi aneka masakan sesuai selera masing-masing. Nah, ini dia. Untuk bunga pepaya ini sudah matang dan tidak pahit sama sekali. Bahkan untuk tangkai bunganya pun itu tuh tidak pahit ya teman-teman, dan juga sangat empuk. Ini bisa langsung dikonsumsi, dimakan dengan sambal pun ini sudah enak. Dari bunga pepaya ini sudah ada rasa gurihnya ya, karena tadi ada penambahan garam. Untuk teman-teman yang suka mengkonsumsi bunga pepaya namun tidak menginginkan rasa pahit, tips ini bisa digunakan ya teman-teman. Pastikan menggunakan tanah liat putih, insya Allah hilang rasa pahitnya. Nah teman-teman, berhubung saya memasaknya ini kan banyak banget ya, ada 750 gram bunga pepaya, jadi bakalan saya simpan menjadi beberapa bagian. Untuk menyimpannya ini saya masukkan ke dalam plastik ya teman-teman. Dan seperti ini setelah saya masukkan ke dalam plastik. Oke, saya mendapatkan 4, atau bisa kalian sesuaikan saja ya dengan kebutuhan masing-masing, ingin masak seberapa gitu. Selanjutnya bisa disimpan dalam chiller, atau jika ingin lebih lama lagi bisa disimpan dalam freezer ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.